pengetahuan zaman purba. Menurut George J. Mowley, permulaan ilmu disusur sampai pada permulaan manusia. Masa manusia purba dikenal juga dengan masa prasejarah yang dimulai kurang lebih 15.000 sampai 600 tahun sebelum Masehi. B. Ilmu pengetahuan zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini memiliki perkembangan ilmu pengetahuan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya konsep know, how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind, keterangan yang masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia tertingkat abstraksi. Yang keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kelima, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, misalnya gerhana bulan dan matahari. C. Ilmu pengetahuan zaman Yunani kuno. Periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Inilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus mempertanyakan dirinya dan alam jagat raya. Filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales. Thales yang dijuluki sebagai bapak filsafat berpendapat bahwa asal alam adalah air. Yang kedua, Anaximandros. Menurut Anaximandros, substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya yang dinamakan apeiron, bukan air atau tanah. Yang ketiga, Heraklitos. Heraklitos melihat alam semesta selalu dalam keadaan berubah. Baginya, yang mendasar dalam alam semesta adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan di belahan dunia Eropa. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla theologia atau abdi agama. Namun di timur nama negara-negara Islam justru terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat pada abad 9 Masehi, sumbangan sarjana Islam dapat diklasifikasikan dalam 3 bidang, yaitu 1. Menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskannya. Yang kedua, memperluas pengamatan dalam lapangan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, dan ilmu kimia. Yang ketiga, menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Tentang ilmu pengetahuan zaman Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan di Italia sepanjang abad ke-15 dan 16. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung abad ke-8 sampai muncul abad modern. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisisme, dan rasionalisme. Tokoh penemu di bidang sains pada masa Renaissance yang pertama, Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi. Dan yang kedua ada Johannes Kepler. Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 Masehi. Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1643 Masehi. Menurutnya, bumi memiliki 2 macam gerak,
yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Ilmu pengetahuan zaman kontemporer. Perbedaan antara zaman modern dengan zaman kontemporer, yaitu zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15. Sedangkan zaman kontemporer adalah era perkembangan terakhir yang terjadi hingga sekarang. Perkembangan ilmu di zaman ini meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik. Zaman kontemporer identik dengan rekonstruksi, dekonstruksi, dan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Teknologi merupakan buah dari perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dari generasi ke generasi. Komputer merupakan hasil pengembangan dari pengembangan listrik elektronika yang pada awal penemuannya oleh Faraday belum diketahui kegunaannya. Penemuan bola lampu oleh Edison disusul oleh penemuan radio, televisi, dan komputer. Dari semua contoh ini merupakan bukti bahwa penemuan teknologi sebagai buah perkembangan ilmu masih berkaitan dengan penemuan-penemuan sebelumnya. Salah satu hasil teknologi yang menakjubkan dari kontraversional adalah teknologi rekayasa genetika yang berupa teknologi cloning. Dr. Gordon dari Universitas Cambridge adalah orang pertama yang melakukan teknologi ini pada tahun 1961. Gordon berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh menjadi kecebon cloning. Pada tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Pada tahun 1997, Dr. Ian Wilmut berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Pada tahun 1998, para peneliti di Universitas Hull yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Pada tahun 2000, Prof. Gerald Scan berhasil membuat era cloning yang diberi nama Tetra. Setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia.